Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syamsuryawati, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Adapun jenis kalimat efektif. Pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah: A. Memiliki subjek predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek yang ganda. C. Kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berhimbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Ketiga, selanjutnya ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu: A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contoh, pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Bagian B, urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Selanjutnya, C, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, cerita itu begitu menarik dan mengharukan. D, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. E, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti lah, pun, dan kah. Contoh, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Selanjutnya, kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Selanjutnya, kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata prasa atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yaitu: A. Menghilangkan pengulangan subjek. B. Menghindari penggunaan subordinat pada hiponimi kata. C. Menghindari sinonim dalam satu kalimat. D. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Selanjutnya, kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. 7. Kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contoh, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Adapun struktur kalimat efektif. Pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan unsur tak wajib atau unsur mana suka adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu kata kerja bantu seperti harus, boleh, keterangan aspek seperti sudah, akan, keterangan seperti tempat, waktu,
cara, dan sebagainya. 2. Struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase atau kelompok kata, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas A. Kesejajaran bentuk, B. Kesejajaran makna, C. Kesejajaran dalam perincian pilihan. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya, misalnya oleh mahasiswa kemarin jenazah yang dibusuk itu dikuburkan. Objek, keterangan, subjek, predikat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kesatuan. Kedua, kehematan. Ketiga, kevariasian. Keempat, penekanan. Pertama, kesatuan. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Dalam penulisan tampak kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Hal seperti ini hendaknya dihindarkan oleh pemakai kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Contoh, bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Yang kedua, kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan. Makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit, tetapi sebaliknya, karena jumlah katanya terlalu banyak. A. Mengulang subjek kalimat. B. Hiponim dihindarkan. C. Pemakaian kata depan dari dan daripada. Adapun yang ketiga, penekanan, yaitu A. Pemindahan letak frase. B. Mengulang kata-kata yang sama. Di samping dilakukan dengan dua hal yang disebutkan di atas, penekanan atau penegasan dapat juga dilakukan dengan A. Penegasan dengan intonasi, B. Penegasan dengan partikel, C. Penegasan dengan kata keterangan, D. Penegasan dengan kontras makna, E. Penegasan dengan pemindahan unsur, dan F. Penegasan dalam bentuk pasif. Selanjutnya, kevariasian. Kevariasian. A. Variasi dalam pembukaan kalimat. Yang pertama, frase keterangan atau waktu, tempat, cara. Yang kedua, frase benda. Yang ketiga, frase kerja. Yang keempat, partikel penghubung. Contoh, karena bekerja terlalu berat dia jatuh sakit, atau frase penghubung karena kata karena. B. Variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan pada kalimat, subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Contoh, dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju. Memiliki subjek, predikat, objek. Yang C. Variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat, berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut. Presiden SBY sekali lagi menegaskan perlunya kita lebih hati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap peringatan tersebut? D. Variasi bentuk aktif pasif. Perhatikan contoh berikut. A. Pohon pisau itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula kita tidak perlu memupuknya. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Bandingkan dengan kalimat berikut. B. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula tidak perlu dipupuk. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa akal itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Artinya bahwa penafsiran ganda dapat mengakibatkan ketidakcermatan penalaran.
Tafsiran ganda disebut juga ketaksaan atau ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda mendua arti. Pemilihan kata yang tidak tepat disebabkan beberapa hal antara lain: A. Pemakaian kata tutur, B. Pemakaian kata-kata bersinonim, C. Pemakaian kata-kata yang bernilai rasa, D. Pemakaian kata atau istilah asing, E. Pemakaian kata konkret dan abstrak, F. Pemakaian kata-kata umum dan khusus, G. Pemakaian kata lugas. Selanjutnya, itu kegramatikalan. Syarat pertama kalimat efektif adalah kegramatikalan atau kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Kaidah tata bahasa dapat dilihat dalam buku-buku tata bahasa. Selain itu, kaidah tata bahasa selalu dimiliki oleh penutur asli bahasa yang dimaksud. Maksudnya, penutur asli mempunyai kepekaan terhadap kaidah tata bahasanya. Selanjutnya yaitu unsur gramatikal. Terdapat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Posisi subjek dalam kalimat bebas yaitu terdapat pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Adapun predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang objek dan di belakang pelengkap. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan yang menerima atau yang diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Adapun pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berwalan ber dalam predikat, sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berwalan ber. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat, dan fungsi objek, atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Adapun ciri gramatikal, yaitu yang pertama morfologi. Ciri gramatikal morfologi adalah ciri-ciri yang sesuai kaidah morfologis, seperti ciri-ciri yang berkaitan dengan bentuk kata. Contoh, kalimat tidak gramatikal, Abel sedang nyanyi dengan adiknya. Sedangkan kalimat gramatikal, Abel sedang bernyanyi dengan adiknya. Kalimat tidak gramatikalnya terletak pada kata nyanyi. Kata nyanyi termasuk kata yang tidak baku, sedangkan kata yang baku adalah bernyanyi. Hilangnya afiks ber menyebabkan kata tersebut tidak gramatikal. Yang kedua, sintaksis. Ciri gramatikal sintaksis adalah ciri gramatikal yang sesuai kaidah sintaksis, berkaitan dengan struktur kata dalam kalimat, tanda baca, dan ejaan. Contoh, kalimat tidak gramatikal. Kunci loker itu belum ditemukan oleh kita. Kalimat gramatikal, kunci loker itu belum kita temukan. Kalimat di atas merupakan kalimat aktif bentuk diri. Kalimat ini menggunakan bentuk diri seperti saya, kita, Anda, engkau, kamu dengan ditambah pokok kata kerja. Karena itu predikat tidak menggunakan verba berimbuhan di. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya semoga dapat diamalkan dan bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.